Perkembangan biji. Pembuahan ganda merupakan rangsangan yang memulai peristiwa perkembangan yang menghasilkan biji. Pertumbuhan dan diferensiasi bakal biji, kantung embrio, serta endosperm dan embrio berlangsung menurut stadium yang saling terkait, serta mengikuti urutan yang khas. Setelah pembuahan, pertumbuhan bakal biji segera diikuti oleh pertumbuhan endosperm. Proses perkecambahan biji. Proses perkecambahan biji diawali dengan masuknya air ke dalam biji yang kering. Biji yang kering tersebut akan menyerap air dari lingkungan sekitarnya, atau biasa disebut dengan imbibisi. Setelah biji menyerap air, maka ukuran biji akan mengembang dan membesar, sehingga menyebabkan kulit biji kadang menjadi pecah. Air yang masuk akan memicu aktifnya hormon giberelin pada embrio. Hormon tersebut kemudian akan memicu sel-sel di lapisan eleuron yang memproduksi enzim amilase. Enzim amilase yang telah dihasilkan akan bekerja di endosperm atau tempat cadangan makanan untuk mengubah pati menjadi gula. Gula yang dihasilkan akan ditransfer kepada embrio sebagai bahan untuk pertumbuhan embrio. Proses perkecambahan biji. Perkecambahan benih merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan embrio. Hasil perkecambahan ini adalah munculnya tumbuhan kecil dari dalam biji. Proses pertumbuhan embrio saat perkecambahan biji adalah plumula dan berkembang menjadi pucuk dan radikula tumbuh dan berkembang menjadi akar. Berdasarkan letak kotiledon pada saat perkecambahan dikenal dua tipe, yaitu perkecambahan hipogeal dan perkecambahan epigeal. Perkecambahan epigeal. Secara sederhana, proses perkecambahan epigeal adalah sebuah proses perkecambahan di mana pertumbuhan hipokotil dari biji tersebut memanjang, yang membuat kotiledon dan juga plamula dari biji tersebut terangkat ke permukaan tanah, sehingga posisi kotiledon atau keping biji berada di atas tanah. Proses perkecambahan ini biasanya terjadi pada tumbuhan-tumbuhan berjenis dikotil. Salah satu tumbuhan yang memiliki proses perkecambahan epigeal adalah kacang hijau dan jarak. Perkecambahan epigeal ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Perkecambahan hipogeal. Selain proses perkecambahan epigeal, ada juga proses perkecambahan hipogeal. Secara sederhana, proses perkecambahan hipogeal adalah proses pertumbuhan memanjang dari epikotil biji yang membuat plumula dari biji tersebut muncul ke permukaan tanah, sementara kotiledon dari biji itu tetap berada di dalam tanah. Pada umumnya, proses perkecambahan hipogeal ini terjadi pada tumbuhan yang berjenis monokotil. Salah satu contoh tumbuhan yang mengalami proses perkecambahan hipogeal adalah jagung dan kacang kapri. Berikut perkembangan epigeal dan hipogeal. Struktur dan komposisi biji. Struktur biji masak secara fisiologis maupun ekologis mempunyai 4 komponen penting. Di antaranya itu bagian luar terdiri dari kulit biji, sedangkan bagian dalam terdiri dari embrio, cadangan makanan, enzim, dan hormon. Kandungan pada biji terdapat karbohidrat, protein, lipid, dan komponen lain.
komponen lain yaitu yang pertama mineral, menyokong semai menjadi autotrofik dan mineral fitting menjadi sumber utama fosfor. Yang kedua alkaloid, merupakan cadangan senyawa nitrogen siklik yang ditemukan pada biji dan bagian vegetatif, cenderung sebagai penghambat perkecambahan. Yang ketiga senyawa fenolik, tergolong senyawa lakton yang dapat menghambat perkecambahan, yaitu melalui mekanisme dormansi. Yang keempat, vitamin, khususnya vitamin B kompleks pengatur pertumbuhan. Auksin, giberelin, sitokinin, dan penghambat pertumbuhan. Fungsi penting bagi perkecambahan dan pertumbuhan semai. Sitokinin alami pertama diisolasi dari jagung. Isi biji dari berbagai tanaman. Yang pertama, embrio terletak di bagian tengah endospermium, contohnya itu pada buah jarak. Kemudian biji tidak mempunyai endospermium, sebagai gantinya terdapat 2 keping besar, contohnya pada kacang tanah. Ketiga, sebagian besar dari biji oleh endospermium, embrionya terletak di samping, contohnya pada tanaman jagung. Kemudian biji mempunyai banyak perispermium dan hanya sedikit endospermium, contohnya pada tanaman lada, seperti yang kita lihat pada gambar di atas. Selanjutnya, kantung embrio yang tumbuh merupakan wadah tempat masuknya air dan bahan terlarut dari jaringan di dekatnya. Jaringan tersebut dipasok dengan air hasil fotosintesis dan nitrogen dari bagian vegetatif tumbuhan melalui jaringan pembuluh dan funikulus. Pemindahan makanan ke kantung embrio melibatkan proses pencernaan sebagian besar jaringan bakal biji. Jadi, embriogenesis juga merupakan persiapan bagi masa perkecambahan yang sukses, seperti yang kita lihat pada gambar di samping.